Ya, nekat terobos kawasan bebas kendaraan di Jakarta, konvoi kendaraan yang diduga milik instansi pemerintah dan menggunakan lampu strobo diburu Pemprov DKI Jakarta. Bahkan gubernur nantinya akan mengungkap identitas pengendara dan kendaraan setelah data dan bukti telah terkonfirmasi. Lima mobil mewah terekam warga berjalan konvoi dengan santai di kawasan Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta pada hari Minggu kemarin hingga viral. Bahkan salah satu kendaraan ada yang menggunakan lampu strobo saat membelah jalan yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor. Usai kejadian, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengetahui siapa pemilik kendaraan dan siapa yang mengizinkan konvoi kendaraan ini bisa melanggar aturan kawasan Car Free Day. Diketahui juga jika sebagian plat kendaraan ternyata menggunakan nomor khusus yang biasa digunakan pejabat atau instansi tertentu. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta untuk mengungkap siapa identitas pemilik kendaraan. Ketika dia akan masuk sebenarnya udah ditutup. Dan mereka yang membuka barrier, dan pada barrier itu juga dijaga oleh Satpol PP, ada juga dari kepolisian. Melihat hal tersebut, petugas Dishub yang berjaga di SCBD atas nama Munajat yang Dishub ya, langsung menghalau dan mengarahkan kendaraan untuk keluar dari Car Free Day melalui SCBD. Sementara itu petugas Satpol PP yang bertugas di lokasi sudah diberikan teguran keras dan diminta lebih tegas melakukan pengawasan dan mencegah kendaraan yang tidak berkepentingan masuk ke kawasan Car Free Day. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, di mana tabrakan beruntun di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya ini yang menyebabkan satu orang tewas viral di media sosial. Pelaku seorang wanita diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang wanita melaju dari Jalan Taman Apsari. Akibat dipengaruhi alkohol, pelaku hilang konsentrasi hingga menabrak taksi listrik yang sedang parkir. Bukannya berhenti, pelaku justru terus melajukan mobilnya menuju Jalan Gubernur Suryo dan menabrak seorang pria yang sedang menaikkan barang ke mobilnya. Akibatnya korban mengalami luka berat dan sempat dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Namun korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Bukannya meminta maaf, pelaku justru marah kepada warga yang mengerubungi mobilnya hingga akhirnya dievakuasi petugas. Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat. Di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM-nya. Ini ditahan atau tidak, Anda? Mobil itu milik siapa? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan tersangka, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan mengakui jika sebelum kejadian dirinya baru pulang dari pesta miras di salah satu tempat hiburan malam di kota Surabaya. Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak tahu kalau saya sadar ada orang nggak mungkin terjadi seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Bisa seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diserang anjing pitbull yang lepas ke permukiman warga. Akibatnya korban alami luka di kepala dan telinga hingga mendapat 27 jahitan. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun diserang dan digigit anjing jenis pitbull di perumahan Grand Cendana, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga di kompleks tersebut panik dan berusaha menjauhkan anjing dari anak tersebut. Akibat peristiwa ini, korban alami luka di kepala dan telinga hingga mendapatkan 27 jahitan.
Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memanggil pemilik anjing ke Polsek untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa bermula ketika pemilik anjing hendak membersihkan kandang anjing. Kemudian anjing dikeluarkan dan diikat. Namun tenaga anjing yang besar membuat rantai pengikat putus hingga membuat anjing terlepas dan menyerang anak tersebut. Kebetulan kalau untuk yang si anak ini tinggalnya di perumahan, sementara kalau yang punya anjing ini di perkampungan, jadi beda lokasi gitu, beda RT. Memang juga si anjing ini memang saya diikat, tapi ikatannya lepas, masuk ke rumah dan menggigit si anak. Pemilik anjing menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban dan akan bertanggung jawab menanggung biaya perawatan korban di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, sementara itu karnaval yang berlokasi di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora berlangsung ricuh. Anggota Polres Blora yang melerai malah jadi korban pemukulan hingga pingsan. Polisi pun menetapkan 3 tersangka. Acara karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Duku Tembang dengan Duku Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan 2 anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. 1 diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, Ngawen. Tim kepolisian akan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Polres Blora telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan 3 tersangka atas kejadian ini. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat yang cukup kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Ini akan kita lanjutkan proses tuntas dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut. Untuk kondisi anggota ya? Alhamdulillah kondisi anggota dari 2 yang dipukul, 1 itu saat kejadian dibawa ke puskesmas sudah bisa pulang, namun 1 saat hari Sabtu malam itu dibawa ke puskesmas, itu memang butuh observasi, tapi namun alhamdulillah. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.